Saudara, terima kasih masih bersama kami di Sapa Riau, Kompas TV Riau. Pagi ini kita berbincang dengan Duta Bahasa Riau, Fazel Al-Zikri dan juga Resti Ramasya Putri dengan tema Pemuda Cinta Bahasa Indonesia. Di segmen sebelumnya saya sudah berbincang dengan mereka berdua yang begitu cerdas dan inspiratif ini bagaimana pengalaman ketika mengikuti seleksi pemilihan Duta Bahasa Riau hingga terakhir mengikuti seleksi Duta Bahasa Nasional di Jakarta. Nah, lantas sekarang seperti apa rencana program mereka, program kampanye yang akan digalakkan? Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Ini ke Fazel deh. Fazel, apa rencana sebagai pemenang pertama Duta Bahasa Riau? Program-program seperti apa yang sudah disiapkan? Ya, Kak Mici, dalam kami melanjutkan persaingan kami di tingkat nasional, kami membawa sebuah rancangan krida, kami membawa sebuah krida yang berjudul EduCita, merupakan sebuah akronim dari edukasi dan cita-cita. Di dalam EduCita ini terdapat dua rancangan program, yaitu Belajar Bersama EduCita dan Lapak Baca. Di dalam Belajar Bersama EduCita ini terdapat pengajaran berupa peningkatan literasi dan pengajaran sastra daerah berupa aksara Arab Melayu Jawi. Melihat saat ini perkembangan Arab Melayu Jawi sangat sudah terkikis eksistensinya, maka dari itu kami di sini hadir untuk menghidupkan kembali penggunaan aksara Arab Melayu Jawi itu, dan itu merupakan salah satu pergub Riau yang mana di sini kami turut menguatkan dan menjalankan amanat dari pergub tersebut. Kemudian ada lapak baca. Lapak baca ini merupakan salah satu sarana juga dalam meningkatkan literasi kepada anak-anak muda. Kami melakukan pendekatan terhadap anak muda yang pada akhirnya kami akan meningkatkan budaya literasi tersebut. Di dalam EduCita ini, belajar bersama EduCita yang kami sebutkan tadi, meningkatkan aksara Arab Melayu Jawi ini, kami memiliki media permainan. Media permainan ini bernama Pandai. Jadi Pandai ini merupakan sebuah papan permainan yang terdiri dari 3 pemain. Jadi tiap papannya sudah tersusun abjad Arab Melayu Jawi dan terdapat kartu Arab Melayu Jawi. Jadi misalnya nanti dia berhenti pada huruf A. Jadi pemain akan menebak ini huruf apa dan akan ada tulisan yang diawali dengan A, misalnya air dengan tulisan Arab Melayu Jawi dan dia akan menebak dengan berbahasa Indonesia. Kemudian pemenang akan ditentukan dari seberapa banyak dia menebak dan sudah mengumpulkan kartu yang tersusun dengan kata pandai. Jadi itu program kerja kami yang kami bawa ke nasional. Ini seru sekali ya. Jadi kayaknya mungkin suatu saat kita bertiga bisa nyobain permainan itu ya. Nah, sekarang Resti, sebenarnya inspirasi program kerja itu dapatnya dari mana sih? Iya, jadi sebenarnya EduCita ini adalah program lanjutan ya Kak. EduCita ini sudah berjalan di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau selama setahun sebenarnya. Itu di Kuansing khususnya. Jadi pada saat mengikuti pemilihan duta bahasa, itu kan ada berbagai krida Kak. Dari berbagai krida ini dipilihlah krida terbaik yang memang sudah terjalankan. Jadi sudah ada hasilnya. Jadi pada saat itu terpilih krida dari salah satu finalis yang juga merupakan duta persahabatan saat ini, ada Bang Ari namanya. Jadi itu krida sudah berjalan, dia terinspirasi bahwanya saat ini tingkat literasi, balik lagi ke tingkat literasi tadi Kak, karena ini pun ditujukan kepada anak-anak, anak SD, mulai dari 6 sampai 12 tahun. Kenapa anak SD? Karena dianggap anak-anak lah yang saat ini masih sedikit terkontaminasi dan masih bisa dibentuk nih untuk meningkatkan literasi gitu. Jadi melalui lapak baca, kemudian melalui permainan pandai tadi, ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan budaya literasi dari anak-anak. Pun di kegiatan ini ada nanti kita mendongeng. Mendongeng seperti yang kita tahu, bahwasanya dapat meningkatkan imajinasi anak dan juga bisa dapat menjadi terapi bagi anak. Kita tahu budaya mendongeng saat ini udah sangat kurang sekali ya Kak. Kalau kita kilas balik pada saat kita masih kanak-kanak itu setiap mau tidur pasti diceritakan dongengin gitu ya Res ya. Ya, didongengin gitu. Jadi itu sih yang saat ini ingin kita tumbuhkan kembali, karena rasanya jika anak-anak sudah mendapatkan bekal itu, ini bisa menjadi modal dia ketika sudah dewasa nanti untuk meningkatkan literasi dan juga tadi bisa menjalankan juga fungsi dari
duta bahasa tadi, abdi, jaga, dan niaga, begitu Kak. Oke, kalau saya mencoba menyimpulkan ini kelompok Duta Bahasa Riau 2021 tampaknya semangat kolektivismenya tinggi sekali ya bagaimana mendukung Fazal dan Resti untuk bisa melaju ke babak nasional. Bahkan kerida yang diangkat pun juga kerida yang sudah dijalankan oleh salah satu finalis yang kemudian dilanjutkan menjadi program bersama ya di Duta Bahasa Riau. Nah, apa strategi teman-teman dalam menarik minat generasi muda untuk mencintai bahasa Indonesia? Yang mana mungkin sebelum kita bicara soal strategi teman-teman, fenomena yang teman-teman lihat saat ini seperti apa sih penggunaan bahasa Indonesia oleh pemuda, Fazil? Ya, Kak Mici. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, berdasar dari jurnal yang telah kami sebutkan, Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Dwi Nur Indasari dan kawan-kawan, bahwasanya saat ini banyak sekali fenomena campur bahasa, baik itu bahasa alay maupun bahasa asing. Selain itu, banyak juga generasi muda sekarang tidak banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, padahal itu merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini erat kaitannya dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah, kita bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk, yang mana terdiri dari 1128 suku dan 718 bahasa. Nah, jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan nih. Nah, maka kebanggaan akan berbahasa Indonesia ini perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan ide dan gagasan itu akan sulit. Hal tersebut juga dapat berpengaruh nih terhadap tingkat intelijensi dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Padahal zaman dulu sudah diikrarkan oleh pemuda-pemudi kita dalam Sumpah Pemuda butir ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak hanya merupakan pengakuan bahwa berbahasa satu, kan tetapi merupakan sebuah tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Maka perlu diadakan sebuah program untuk meningkatkan kembali akan kecintaan bahasa Indonesia sendiri. Nah, bagaimana strategi kami? Strategi kami Tapi dengan sebelum strategi nih Fazil, sebelum strategi. Jadi kemudian ada pertanyaan, jadi kita nggak boleh berbahasa alay dan berbahasa asing kah? Atau seperti apa sebenarnya esensi dari mencintai bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa secara baik dan benar ini, Fazil? Ya, kembali lagi dengan Trigatra Bangun Bahasa tadi ya, Kak. Jadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Memang kita saat ini derasnya arus globalisasi. Kita saat ini tidak hanya bersaing dengan pekerja-pekerja lokal, tapi kita juga bersaing secara global. Maka perlu untuk penguasaan bahasa asing. Seperti yang dikatakan oleh Irfan Amali, seorang tokoh publik, bahwa penguasaan bahasa asing itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki di era globalisasi ini. Namun, ketika kita terus mempelajari bahasa asing, apalah gunanya kita terus mempelajari bahasa asing, sedangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu terkikis, gitu, Kak. Oke. Jadi Resti, menanggapi fenomena yang sudah dijelaskan oleh Fazil, ini strategi jadi gimana nih biar menarik perhatian anak muda untuk yuk sama-sama nih kita cintai bahasa Indonesia kita? Pastinya kita harus melihat terlebih dahulu ya Kak, sekarang minat anak muda itu kemana? Oke, media sosial. Kita jadikan media sosial ini sebagai wadah kita untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia pada tempatnya, penggunaan bahasa asing pada tempatnya, kemudian juga bahasa daerah. Jadi konten itu sekarang kita banyak ya, ada aplikasi-aplikasi dari media sosial yang bisa kita manfaatkan. Bisa kita buat konten, misalnya konten tata rias gitu. Bisa kita bikin padanan kata, oke, misalnya touch up, itu padanan katanya sentuhan. Atau kemudian padanan kata dari foundation, itu alas bedak, seperti itu. Jadi ini yang kita manfaatkan. Kita lihat siapa tujuan kita. Oke, tujuan kita adalah seorang pembuat konten kecantikan gitu, beauty vlogger. Kita bikin juga konten yang serupa, tetapi dengan hal yang berbeda tadi. Kita muat ada kebahasaan-kebahasaan di dalamnya. Jadi itu Kak, kita bisa memanfaatkan itu karena kita juga nggak boleh tutup mata akan perkembangan digital saat ini. Kita juga harus
malah dari situ kita bisa juga menerapkan yang namanya literasi digital. Jadi seperti itu kan. Oke, menarik sekali. Semoga apa yang teman-teman niatkan ini bisa diterima pesannya oleh target audiensnya teman-teman ya. Oke, terakhir saya pengen tahu deh apa harapannya dan mungkin ajakan kolaborasi dengan berbagai elemen ketika ini sedang disaksikan ya tayangan kita oleh berbagai pihak. Mungkin Fazel bisa menyampaikan ajakan kolaborasi ataupun harapan ke publik. Fazel, silakan. Ya Kak, jadi bahasa ini baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam pembangunan, khususnya yang berkenaan dengan pembangunan karakter bangsa. Jadi karakter ini berhubungan dengan jati diri dalam keseluruhan kualitas atau personalitas yang dimiliki oleh seseorang. Karakter ini merupakan realisasi jati diri dari secara operasional yang membedakan seorang dengan orang lainnya, atau bangsa dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu, karakter erat kaitannya dengan jati diri. Salah satu jati diri dari bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia sendiri. Maka kita perlu untuk meningkatkan kecintaan akan berbahasa Indonesia agar jati diri bangsa Indonesia itu tetap kukuh seperti itu, Kak. Oke, Fazel. Tambahannya mungkin Resti, harapan dan juga ajakan kolaborasi dengan berbagai elemen. Ya, kalau untuk harapan, berharapnya saat ini seluruh masyarakat gitu ya, terutama kalangan muda bisa menempatkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Terkhusus pada media sosial, banyak sekali kita lihat ada campur bahasa. Tidak masalah sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya jika ingin menuliskan takarir atau caption di media sosial Instagram dengan bahasa Inggris, ya full bahasa Inggris saja. Jika ingin bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia saja. Atau penuh dengan bahasa Indonesia saja. Jadi itu dilihat bagaimana konteksnya pada saat itu. Kemudian untuk kolaborasi mungkin lebih ke EduCita ya Kak, karena EduCita kita sasarannya anak-anak tadi, jadi kita berharap bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau. Oke, Resti dan Fazil, terima kasih banyak untuk kehadirannya di program Sapa Riau Kompas TV Riau hari ini. Sukses terus dan semangat mengampanyekan cinta bahasa Indonesia ke pemuda-pemudi Indonesia. Dan saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan Sapa Riau episode hari ini. Kita akan kembali dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Saya Biji Konfristeo pamit, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.